an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Subianto, yang kami hormati Bapak Ibu guru sekalian, dan yang kami banggakan pengurus baru Pandu Hidayatullah dan anak-anak didik sekalian yang dirahmati Allah. Amin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mensukseskan musyawarah akbar ya organisasi santri Pandu Hidayatullah ini dari tadi sampai sekarang ini. Satu yang membuat saya semangat ya, satu yang membuat saya semangat dan itu bisa dibilang wujud sebagai apa? Kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri pengurus Pandu Hidayatullah saat ini, yaitu saya ini lebih ganteng dari antum semua. Dan ini luar biasa. Ini luar biasa. Artinya semangat, percaya diri itu adalah satu ciri sebagai kader Pandu Hidayatullah atau sebagai kader pemuda Hidayatullah. Kalau kita ibaratkan pemuda atau Pandu Hidayatullah ini ibarat bambu. Ibarat bambu. Bambu itu kalau baru tumbuh ya, baru tumbuh namanya apa? Rebung. Rebung. Bambu itu kalau baru tumbuh rebung. Rebung itulah bisa diibaratkan kita semua yang ada di sini. Pandu Hidayatullah ini ibarat rebung, ibarat bambu. Apa ciri dari rebung itu? Nah, ya, rebung itu dicari di mana-mana. Ya, kalau orang mau nyayur, masak sayur, mau yang tua atau yang muda? Muda. Bambu ini. Yang muda. Ya. Di Cikutra itu ada orang jualan rebung, sudah dibersihkan dan lain sebagainya. Rebung. Artinya saat ini Pandu Hidayatullah ini, generasi kaum muslimin saat ini itu banyak dicari orang. Banyak dicari orang. Baik mau diberdayakan maupun dibinasakan. Benar. Artinya diberdayakan ini saat ini uluran pemuda ini sangat diharapkan. Kalau kita lihat sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menggerakkan siapa? Pemuda. Itu ada yang memberdayakan, ada yang menggerakkan. Yang kedua dibinasakan. Kenapa dibinasakan? Karena pemuda ini adalah tolak ukur suatu negeri 5, 10, 40 tahun ke depan. Dilihat generasi muda saat ini. Dan kita saat ini umat Islam ya, umat Islam ini lagi diserang dari berbagai penjuru. Sasarannya siapa? Anak muda. Pandu Hidayatullah ini sasarannya. Karena jelas ayatnya. Walang tardo Anjil yawru dan nasara hatta tattabi'a millatan. Sampai antum mengikuti milah ajaran mereka, antum berupaya dibinasakan. Itu rebung dia lagi dicari. Bahkan konon sejarahnya Gajah Mada itu. Saya tidak akan makan rebung, sayur bung, sayur favorit zaman kerajaan dulu. Sebelum saya menyatukan tanah air ini. Konon katanya begitu. Atau riwayatnya itu sanadnya Sofyan. Cuman ada yang mengatakan gitu, ya cerita rakyat dari mulut ke telinga itu begitu. Saya tidak akan makan ini sayur rebung ini sebelum saya menyatukan tanah air ini. Artinya ini saking favoritnya saya itu. Nah, termasuk pemuda, ya. Pemuda Pandu Hidayatullah ini. Jadi apa cirinya? Yang pertama, rebung itu ketika dia sudah mulai tumbuh, maka pertumbuhannya itu cepat ya. Beda dengan bambu yang udah tua. Ketika sudah 3, 4, 5 meter, udah 5 meter, udah dia nggak bakal tumbuh lagi, nggak bakal naik lagi. Tapi rebung ini terus seminggu, 2 minggu kelihatan lagi, 3 minggu, 4 minggu kelihatan lagi. Artinya apa artinya? Pemuda itu Pandu Hidayatullah ini yang perlu ditonjolkan tadi semangat. Semangat dengan PD-nya mengatakan saya lebih ganteng dari itu wujud dari bentuk semangat. Ya, semangat harus kelihatan semangatnya dulu. Semangat
dengan berbagai amanahnya tadi, ada ketua, sekretaris, bendahara, Kismul ekonomi, Kismul pendidikan, dengan berbagai semangat dan fastabiqul khairat di masing-masing amanahnya tadi. Semangat dan pertumbuhannya ini, bambu ini ya harus didampingi oleh bambu-bambu tua. Perhatikan rebung atau bambu muda ini, ketika dia tumbuh di pinggir, di antara kumpulan bambu yang udah tua, dia akan bengkok. Pernah lihat bambu yang tumbuhnya di pinggir? Pernah? Dia bengkok. Nggak ada bambu yang tumbuhnya di pinggir lurus. Belum pernah ada. Belum pernah nemui. Kalaupun ada, barangkali belum pernah nemui. Cuman seringkali bambu muda ini ketika dia tumbuh di pinggir, area di pinggir, di luar kumpulan bambu tua, dia akan bengkok. Artinya semangat tadi yang sudah antum punya ini harus didampingi oleh orang tua. Artinya orang tua, kalau kita lihat bambu tua itu, dia nggak akan roboh ke kiri ke kanan lagi. Beda dengan bambu baru tumbuh, antum dorong ini jatuh, rapuh di situ ya, rapuh atau belum punya pegangan yang kuat. Semangat ada, tapi belum ada wawasan, pengalaman, sehingga itu gampang dikembangkan. Maka di situ yang dibutuhkan sekarang yaitu orang tua. Kalau kita lihat bambu tua itu, walaupun sudah ditebas ini akarnya, sudah putus, butuh 5-7 orang untuk bisa mengeluarkannya untuk bisa menumbangkan dari kelompoknya itu. Kenapa? Dalam hal ini orang tua itu punya pengalaman dan punya wawasan. Apa wujudnya bambu pengalaman dan pengalaman dan wawasannya? Dia punya ranting banyak gitu ya. Bambu itu kalau udah tua punya ranting banyak yang dia bisa pegangan kemana-mana. Sehingga udah dipangkas ini pun butuh banyak orang untuk melakukannya. Nah, di sini Pandu Hidayatullah ini tetap butuh bimbingan ustadz. Butuh bimbingan ustadz. Bagaimana pesan Imam Syafi'i, 6 kunci dalam menuntut ilmu, salah satunya butuh bimbingan ustadz, butuh bimbingan guru. Begitu juga Pandu Hidayatullah ini. Di luar semangatnya yang membara tadi, jangan sampai lepas koordinasi, komunikasi dengan pembina, dengan asatid, dengan pengasuh, dan dengan semua orang tua yang ada di sini. Karena ketika ini nanti lepas koordinasi, lepas komunikasi tadi, ibarat bambu yang tumbuh di luar dari kelompok bambu, tumbuhnya di pinggir, dia akan bengkok, menyimpang dari visi-visi tadi, menyimpang dari aturan, lebih parah lagi menyimpang dari syariat. Bambu itu tumbuh lurus. Dan yang bengkok ini secara ekonomis nilainya lebih rendah atau lebih tinggi dengan yang lurus? Lebih rendah. Nggak ada tuh Pak Asep beli bambu untuk ngecor, cari yang bengkok-bengkok aja. Walaupun murah, walaupun gratis, saya kira nggak ada yang mau. Karena tidak dipakai, paling dipakai pembakaran, buat dibakar. Tapi yang bambu yang tumbuh di tengah-tengah bambu yang tua, Pandu Hidayatullah, santri Hidayatullah, yang tumbuh di tengah-tengah asatidnya, di tengah-tengah di tengah-tengah kelompok, di tengah-tengah komunitas pesantren Hidayatullah, maka dia akan tumbuh dengan benar dan dia akan punya nilai tersendiri. Entah nanti tahfiznya, entah nanti ibadahnya, ulumuddinnya, dia akan menguasai. Berbeda dengan bambu tadi, rebung tadi yang tumbuh di luar. Berbeda dengan santri-santri ketika sudah menutup diri, ada masalah disimpan sendiri, nggak mau cerita ke pengasuh, ke pembina, ke ustadz, maka dia akan semakin terpinggir, semakin jauh, semakin bengkok. Ini nggak dicari, ya. Padahal pemuda tadi dicari kemana-mana, baik mau diberdayakan maupun dibinasakan. Barangkali itu pesan dari kami, ya. Perhatikan khusus, saya ulangi, terkait pengurusan Pandu Hidayatullah 2021
2017-2018 ini jangan lepas koordinasi dengan pembina, pengasuh atau ustadz. Jangan pernah bosan ditausiahi, diceramahi, ataupun minta diarahkan, minta diceramahi. Karena itu sebagai ruh penggerak, sebagai motivasi antum bergerak. Mau seperti apa programnya begini, seperti apa nanti selanjutnya sampaikan. Barangkali itu dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan selamat kepada apa istilahnya presiden atau gimana Pak? Pandu Hidayatullah ini komandan. Kalau untuk santri komandan juga. Untuk komandan ya, komandan jenderal. Komandan itu instrukturnya sama. Jenderal. Kita sementara kita sebut komandan ya, komandan Pandu Hidayatullah. Secara khusus kami sampaikan selamat mengemban amanah di pengurusan Pandu Hidayatullah 2017-2018. Semoga amanah yang diembankan ini sebagaimana yang diceramahkan oleh ketua tadi dalam sambutannya, kita dukung, kita support, kita taati Pandu Hidayatullah ini selama berada di jalur dan di jalur yang benar dan tidak melenceng dari yang sudah disepakati dalam program dengan pembina. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.